ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu ya abai wa ihwani minal anbiya wal mursalin wa likulli minhum sahabati rasulillahi ajmain husani ila ruhi sahibil masjid jami'an hadirin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sayyidulahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah taklim Masjid Jami Nurul Jannah yang mudah-mudahan kita semua dibarokahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat hadir di tempat yang mulia dan insya Allah penuh dengan barokah ini, yaitu Masjid Jami Nurul Jannah, guna sama-sama kita melakukan ritual peribadatan kita, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah, dengan harapan mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan taklim pada malam hari ini, kalau saya tidak salah catat ya, karena di sini nggak ada tandanya nih Pak, kita sampai kepada babuz zuhdi wal waro, yaitu bab tentang zuhud dan waro. Dalam bahasa Arab ada istilah zuhud itu ada dua, ada yang pakai z ya, zuhud, ada yang pakai jim, jihad. Kalau yang hurufnya jim, jihad itu artinya sungguh-sungguh, yang bila dimaknai secara negatif, jihad itu artinya apa? Perang gitu katanya. Padahal apa? Bukan, itu sungguh-sungguh jihad. Nah, kalau juhud di sini atau juhudi di sini, yaitu kita berhati-hati ya. Kemudian waro itu nanti waroa kayak pengembala gitu, kita pelihara. Artinya begini, kita berperilaku sesuai dengan posisi kita. Misalnya kita sebagai orang tua, nah perilaku kita itu sesuai dengan apa? Perilaku apa? Orang tua, itu namanya apa? Waro. Tapi dalam di sini yang pernah saya dapat itu apa? Jadi kalau misalnya apa? Orang yang alim, orang yang banyak ilmu pengetahuan agamanya, waro itu artinya menjaga dari hal-hal yang bersifat apa? Subhat, atau yang bersifat-sifat apa? Kalau dulu istilah guru saya itu apa? Perikoloso, artinya apa? Mendekati kepada apa? Kejahatan.
Nah, nanti di sini kita bahas juga apa. Jadi juhud di sini ya ada juga maknanya apa? Yang lebih ekstrim itu tidak perlu kepada dunia. Itu namanya apa? Orang itu udah juhud, nggak betul lagi pada. Padahal kita ini apa? Dunia ini kita butuhkan untuk sarana mencapai apa? Akhirat. Ada juga yang bilang juhud itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, ya, baik itu yang kita dapati, maksud saya yang kita temukan dalam kehidupan ini, baik yang bersifat baik atau bersifat buruk, negatif ataupun positif, semuanya kita serahkan kepada apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juhud. Jadi nggak ada pikiran jelek, delete gitu ya. Misalnya, ini misal, kalau kita lagi usaha, tahu-tahu usaha kita agak apa? Tersendat, ya. Kita punya pikiran, jangan-jangan gua disaingin sama si A, jangan-jangan dia disaingin sama apa? Si B. Nah, kalau kita masih ada rasa itu, ada sifat semacam itu dalam hati kita, berarti kita itu belum apa? Belum zuhud, belum pasrah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau udah pernah saya sampaikan, ya hitung-hitung ngulang, ya kalau belum apa? Alhamdulillah. Saya agak lupa ini karena tandanya apa? Kalau lihat tandanya ini apa? Polos, ya. Belum ada tandanya dari saya belum ada sampaikan. Kita masuk kepada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ahwan Nu'manu bi isba'aihi ila ujunaihi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamahunna katsirum minan nas pamanit taqos subuhati faqadis tabro'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a bis subuhati waqa'a bil harami karra'iya yar'a haulal hima yusika ayyaqa'a bihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah ija soluhat soluhal jasadu kulluh wa ija pasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu muttafaqun alaih. Yang artinya dari Nu'man putra Bashir, mudah-mudahan meridhoi oleh Allah akan dia, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Nu'man mengangkat dua telunjuknya ke atas telinganya. Begini sabdanya, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas bagimu, dan sesungguhnya yang haram pun sudah jelas pula. Di antara yang halal dan yang haram itu disebut mutasabihat. Sebagian besar orang jarang mengetahuinya dengan jelas. Oleh karena itu, barang siapa yang berhati-hati terhadap subhat, berarti ia telah memelihara agamanya dan hartanya dari yang haram. Tetapi barang siapa yang jatuh sampai kepada subhat, maka berarti ia telah jatuh ke dalam yang haram. Ini sama saja dengan seorang pengembala di tepi jurang hampir jatuh ke dalamnya. Ingat, sesungguhnya tiap-tiap yang dikuasai itu ada jurangnya, dan jurang Allah itulah yang diharamkan olehnya. Ingat, sesungguhnya dalam jasad seseorang itu terdapat segumpal darah, dan bila segumpal darah itu lurus atau baik, maka luruslah semua jasadnya. Tetapi bila darah itu rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Ingatlah, segumpal darah itu bernama hati.
Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin sekalian, cukup panjang hadis ini ya. Tapi kalau kita simpulkan, kita singkat bahwa hukum-hukum Allah ya dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan, sudah jelas pada kita. Mana yang halal dan mana yang apa? Haram. Kalau itu insya Allah kita yang berpikiran normal ya, berhati sehat, insya Allah bisa membedakan. Tapi di sini yang ditekankan itu apa? Nah, di antara yang halal dan haram itu ada tengah-tengah yang disebut apa? Mutasabihat ya, atau dalam istilah gampangnya subhat. Remeng-remeng, subhat itu remeng-remeng ya, samar-samar. Ini halal apa haram? Ini halal apa haram ya? Kayak sekarang nih, setiap Desember ngucapin Natal ya, padahal fatwanya sudah jelas memang apa? Ngaram, tapi diungkap, akhirnya jadi apa? Samar-samar sekarang ya. Haram apa halal? Haram boleh apa enggak gitu kan? Itu dimain-mainin begitu, dilagu-laguin. Makanya kita harus cuhud, harus berhati-hati. Meskipun itu sekedar apa? Ucapan, barangkali kita sudah banyak penjelasan makna daripada ucapan itu ya. Jadi bukan sekedar. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini jarang atau orang jarang mengetahui tentang hal yang subhat. Baik itu dalam berakidah maupun kita dalam bermuamalah atau berniaga, dalam berusaha, dalam berprofesi ya. Antara halal dengan apa? Haram ya. Subhat. Apa contohnya profesi yang subhat? Saya nggak bisa ngambil contohnya itu. Apa roh? Bank konvensional gitu ya. Kalau bank konvensional sih, kalau kita lihat nas Al-Quran itu apa? Jelas termasuk apa? Riba. Makanya kayak tadi, kayak Natal itu ya. Ada sebagian. Karena dulu ya, waktu belum ada bank muamalat, ada bank syariah. Ya, kita pernah juga dulu itu apa? Dalam satu mujakaroh bahas perbankan. Zamannya sekitar tahun berapa itu ya? Tahun 76, 77 lah. Saya ikut mujakaroh tentang bank konvensional. Kalau nas Al-Quran mengatakan jelas itu apa? Haram ya. Karena itu termasuk dalam kategori apa? Riba. Tapi banyak hujah-hujah yang apa? Yang lainnya salah satunya apa? Karena ini kita hidup di alam seperti ini, artinya di negara yang bukan muslim ya, negara yang bukan Islam, apapun yang kita lakukan pada saat itu termasuk kita setoran apa? Haji ya. Jamaah haji pada itu lewat apa? Bank ya. Makanya ada juga apa? Boleh gitulah, bukan menghalalkan, bolehlah kita lewat situ. Daripada kita apa? Nggak bisa setoran apa? Setoran haji, kira-kira gitu. Nah itu mungkin ya, mungkin itu termasuk apa? Dalam kategori apa? Subhat. Atau subhat yang lain. Kalau dulu TV itu cuma ada satu ya, kan ada kuis atau ada apa ya, semacam perlombaan gitu ya. Nggak termasuk yang bukan judi, bukan. Yang perlombaan terus dapat apa? Hadiah. Bagaimana hukum hadiahnya itu? Oleh Al-Makbul pada waktu itu ya, kita tanya bareng-bareng bagaimana itu hukumnya. Kalau ada orang nyumbang, katakan apa? Duit dari pemerintah nih ya, dari aparat atau dari pemerintah buat masjid, duit ini kita nggak tahu halal sama haram itu ya. Biasa, makanya kata Pak Kiai apa? Kalau ada yang begitu udah aja buat bikin apa? Kamar mandi gitu kan, tempat wudhu atau apa, atau buat bikin apa? Saluran air. Jadi itu mungkin ya, mungkin itu termasuk dalam apa? Kategori apa? Subhat, remeng-remeng gitu. Halal apa? Haram. Nah, kemudian bagaimana sikap kita sekarang? Kalau kita di sini dijelas ya, dikatakan. Kalau kita main-main dengan subhat, maka kita akan jatuh kepada yang apa? Haram. Maka kita jauhin dari hal-hal yang subhat ya. Yang remeng-remeng lah, kita nggak tahu, atau kita dikasih hadiah sama orang atau apa-apa, ada hadiahnya
Ya, termasuk tadi yang hadiah, kalau kita dapat apa? Hadiah dari TV ya. Ini termasuk judi atau enggak? Alhamdulillah. Kasih yang lainnya aja. Buat kepentingan umum yang sifatnya apa? Ya gimana ya kita? Ya pokoknya begitulah. Buat jalan, buat saluran air, buat prasarana sosial yang apa? Tuh yang kira-kira apa? Enggak jelas gitu ya. Subhat. Daripada kita jatuh kepada yang haram. Tuh. Karena di sini katakan tadi apa? Kalau kita tidak hati-hati dalam hal beragama ataupun dalam hal apa? Mencari harta ya. Kalau kita nyerempet terus kepada yang subhat, nanti kita bisa jatuh kepada yang apa? Haram gitu. Makanya kita apa? Hati-hati dalam hal itu. Termasuk barangkali sekarang Desember ini apa? Selamat mengucapkan apa? Selamat apa? Natal. Kalau kita takut udah nggak usah ngikutin, nggak usah ngucapin. Meskipun kita punya sahabat orang apa? Nasrani ya. Apa-apa. Kalau kirim makanan mendingan apa? Daripada kita ngucapin Selamat Natal, mendingan apa? Kirim makanan aja ya. Apa khas makanan kita buat dia Natal. Kalau kita lebaran khasnya apa? Tupat. Apa kalau orang Natal itu khasnya? Kirimin makanan. Tapi makanannya yang halal, jangan makanan yang apa? Haram ya. Karena saya punya teman dulu apa? Orang Tionghoa. Dia punya teman orang apa? Orang Kristen, orang Nasrani. Ngasih hadiahnya Natal apa? 1 ekor apa? Babi. Nggak apa-apa kata dia mah apa? Halal buat dia mah. Tuh, padahal si Cina itu nggak mau juga makan babi dia. Itu kata dia nggak apa-apa katanya dia mah. Katanya kasih gitu. Nah kalau kita ngasih makanan yang apa? Halal. Jangan ngasih makanan yang apa? Haram. Gitu. Ketimbang kita apa? Harus mengucapkan Selamat Natal. Itu prinsip pribadi ya. Jadi jangan nanti dikaitkan apa? Oh ini gitu. Kata saya apa? Bolehnya. Kalau mengucapkan silakan aja. Ini resiko masing-masing. Karena kita ini bukan hidup di apa? Di negara yang berpaham, yang berapa? Patokan pada hukum Islam. Kita negara yang apa? Bersifat apa itu? Bebas, semua agama ada ya. Tapi dalam hal akidah kita harus berhati-hati karena kita berpatokan lakum dinukum waliyadin. Itu aja, udah ya. Kalau saya cenderung kepada apa? Tidak mengucapkan gitu. Jangan ngucapin. Itu aja udah. Tuh, jadi ini sama saja ya, kalau kita main-main di situ itu sama orang apa? Seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewannya di tepi apa? Jurang gitu. Ya lama-lama kalau bahasa orang Betawi apa? Meleng dikit ya apa? Nyebur gitu ya. Makanya ya udah jauhin aja gitu. Nah. Jadi sesungguhnya setiap apa? Terakhirnya nih ya. Ini udah sangat populer ini itu. Sesungguhnya dalam jasad seseorang itu terdapat segumpal darah. Yang bila segumpal darah itu baik, maka baiklah semua jasadnya, dan bila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh apa? Jasadnya. Ala wahiyal apa? Qalbu. Jadi kembali kepada hati kita masing-masing. Sama pengajian juga Pak ya. Ngaji mulu tiap minggu, malam minggu, belum ada pengajian lain yang lain. Apa sih mananya? Kalau saya beranalogi begini. Kalau itu umpamanya apa? Baterai HP sering kita apa? Cas ya. Tuh. Casnya juga sesuai dengan ukuran. Misalnya dia 2 jam apa? Penuh udah cabut. Jangan terus dicas. Akan apa itu? Dia apa namanya? Kembung ya kalau baterai itu. Tuh. Makanya kalau kita ngaji yang ngaji udah. Yang kita dapat ini udah ini. Jangan ditambahin terus. Nanti kembung itu ilmu kita ya. Akhirnya apa? Ngaco. Apalagi punya wirid ini, wirid itu ya. Banyak orang yang stres gara-gara apa? Wirid karena belum waktunya. Anak-anak pesantren yang belum umurnya belum sampai ya, akidahnya belum kuat, dikasih wirid ini. Kalau bahasa pakai dulu degleng lu katanya, degleng. Apa itu degleng? Kalau gua kasih ini degleng lu, belum waktunya gitu. Jadi ada ukuran-ukurannya. Sama ngecas juga begitu. Apalagi sekarang nih banyak media sosial ya. Pendapat A, pendapat B begini kita dengerin semua. Lah jadi kagak ada yang apa? Benar. Kita ngecas ukuran kita gitu ya.
ukuran aja, jangan apa. Atau kalau kita ibaratkan pisau, ya kita asahnya seukuran, ya. Tuh, kita ukur. Nanti habis asah pakai lagi, tumpul lagi, asah lagi, lama-lama tajam semua gitu. Jadi jangan apa, jangan dipaksa diasah terus nggak pernah dipakai. Jadi punya ilmu sedikit ya amalin, gitu. Nanti kurang dapat nyari lagi. Gitu. Terus itu prinsip pribadi saya, ya, gitu. Jadi nggak terlalu apa. Ya memang wajib kita nuntut ilmu, tapi nggak semua ilmu kita mesti apa? Mesti kita kuasai. Jadi semua manusia itu ada keterbatasan, baik secara apa? Psikis maupun secara apa? Fisik. Apalagi kalau kita udah tua seperti ya katakanlah sudah berumur di atas 50, ada yang 60. Udah nggak usah nyari ilmu yang apa? Aneh-aneh, ya. Yang kita dapat aja itu kita apa? Kita amalin. Itu juga apa? Udah cukup. Insya Allah kalau itu kita istiqomah, ya, jejeg gitu. Kalau kita insya Allah dalam jalan yang lurus, ya, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Adapun kita lihat, ya, saya sampaikan aja di jamaah kita ini kan ada yang macam-macam juga, ya. Artinya bukan macam-macam, tata caranya beda. Biarin aja udah itu mah, ya. Nggak usah kita ungkit kita bahas, ya. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begono, ada yang segala macam udah. Yang penting satu keyakinannya, yaitu apa? Percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sampai saat ini kalau imam masih pakai kunut najilah, nggak usah diusilin, biarin aja. Saya punya target apa? Itu, ya. Ustaz Bahrul, yang lain udah berhenti kunut najilah. Ustaz Robi masih dutrun aja kunut najilah. Saya punya target, ya. Selama musibah di negara kita ini belum tuntas ke akar-akarnya, ya, itu. Nanti juga waktunya nanti saya berhenti sendiri biar nggak usah diusilin. Gitu, ya. Saya kalau imam ya mau asar, mau maghrib, mau apa, ya udah saya kunut najilah. Karena saya punya punya target pribadi, gitu. Dan bukan itu berarti saya melanggar, dan itu memang ada hukumnya, boleh, ya, dibolehkan. Selama musibah itu kan kita belum tuntas ini, ya. Iya, pemerintahnya masih takut besok libur tahun baru katanya takut ada ini varian ketiga itu, Omikron namanya, Omikron Tapi yang saya bingung itu udah punya nama aja dia itu, ya. Iya. Kalau kita punya anak kalau belum lahir belum ada anak, ini belum lahir udah ada namanya aja dia. Udah bisa namain gitu, ya. Gennya udah ketahuan gitu kan. Tuh, jadi kita belum tuntas, ya. Menurut saya ini kita belum tuntas. Lewat ini insya Allah kalau udah lewat Desember besok nggak ada apa-apa lagi Ya kita berdoa aja, ya. Mudah-mudahan kita sini terhindar dari segala mara bahaya, malapetaka dan bencana, ya. Baik bencana itu memang karena kelalaian manusia maupun memang bencana yang sifatnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, jadi kesimpulan hadis yang pertama tadi, ya, tentang hal-hal yang haram, yang halal memang sudah jelas. Kita kudu berhati-hati, ya, kudu ihtiyat atau juhud dalam hal-hal yang subhat. Baik subhat dalam hal beragama atau akidah maupun subhat dalam mencari harta atau ilmu pengetahuan. Kita ke hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdu dinarin wa dirhamin wal qatifati in utiya radiya wa illam yu'ta lam yardo. Akhrajahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah, mudah-mudahan meridhoi oleh Allah akan dia, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang diperbudak dinar atau dirham dan perhiasan-perhiasan mewah, yaitu bila ia diberi atau menerima ia pun lega hati atau ridho,
dan bila ditolak maka menggerutu atau tidak ridho. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menerangkan tentang apa? Perhiasan, tentang kekayaan. Ya. Jadi kalau kita kurang hati-hati dalam memanage harta, kita bisa diperbudak oleh apa? Harta. Dan memang image atau mindset yang ada di masyarakat kita ini sebetulnya apa? Entah sejak kapan apa berubah, ya. Tidak sesuai dengan kaidah apa? Agama. Mestinya orang yang dianggap berhasil, sukses itu orang yang apa? Mati dalam husnul apa? Khotimah. Ini enggak di masyarakat kita kan apa? Orang yang dianggap sukses itu kalau dia apa? Punya jabatan, ya, banyak harta. Sementara agamanya kurang terpelihara, itu dianggap apa? Sukses gitu. Makanya kita ini apa? Jadi kalau misalnya apa? Katakanlah apa? Gampangnya. Kalau kita dapat rezeki, dapat duit, ya. Kalau yang dagang dapat untung besar, yang apa ini dapat ini apa? Itu dianggap rezeki. Padahal kesehatan, ya. Kesehatan hati, kesehatan jiwa itu juga salah satu karunia atau rezeki yang sangat besar. Karena dengan kesehatan kita bisa mencari harta. Tapi kalau kita punya harta kita nggak sehat, ya, harta kita habis buat apa? Berobat, kan gitu, bolak-balik kan gitu, baliknya. Nah, jadi mindset kita itu harus kita rubah, gitu loh. Ya, punya keluarga yang sakinah, yang mawadah, keluarga yang gampang diatur, itu juga termasuk apa? Bukan termasuk, itu anugerah yang tiada terhingga, yang nilainya nggak ada, bisa diukur dengan rupiah. Gitu. Cuma udah terlanjur di masyarakat kita ini apa? Kalau dia punya jabatan, apalagi banyak hartanya, ya udah pejabat, berharta juga apa? Itu dianggap sukses. Tuh. Kalau secara fisik barangkali, ya, secara fisik ini, secara johir, ya, wali kota Bandung itu kemarin termasuk orang yang apa? Sukses itu. Dia punya jabatan, ya, terus dia meninggal apa? Pada saat mau sholat Jumat dan kebetulan dia juga apa? Mau bertugas, ya. Ada beritanya itu yang kita terima, dia mau bertugas sebagai apa? Khotib. Ada yang nakatnya juga apa? Karena dia memang dulunya apa? Santri gitu ya. Jadi wali kota, terus dia apa? Mau khotib juga, tapi berapa menit sebelum dia bertugas khotib itu apa? Meninggal dunia karena itu secara johirnya, ya kita lihat. Yaitu sukses dunia dan sukses apa? Akhirat. Itu mungkin. Nah, kita ini sekarang ini apa? Makanya kalau hadis ini dikatakan ini apa? Ta'isa abdu dinari wadirhami wal qotipati. Jangan sampai kita diperbudak oleh apa? Dinar. Zaman dulu itu kalau orang yang kaya itu punya apa? Dinar itu semacam mata uang juga, dinar, dirham. Sekarang ya emas lah. Emas, perak, perhiasan, ya. Tuh. Kalau kita dapat itu, kita merasa senang gitu kan. Ya. Kalau nggak dapat, tuh, wa illam yuto lam yardo. Kalau nggak dapat apa? Nggerutu, tahu nggerutu, mendumel. Ya. Jadi ini nanti urusannya Ustaz Bahrul tuh penyakit hati, ya, iri dan apa? Dengki. Kalau bahasa saya itu apa? Ada iri, ada kesirian gitu Pak. Ya, beda. Kalau iri gini. Orang dapat rezeki, kita iri, ya. Wah, kenapa dia yang dapat bukan gua gitu. Itu namanya apa? Iri. Tapi kalau kesirian, dia dapat nih. Kalau saya umpamakan dia nyari ikan dapat gabus, ya. Kita kesirian, berusaha bagaimana supaya dapat apa? Gabus gitu. Berusaha. Itu namanya kesirian gitu. Apa kesirian itu? Kepengenan, ya. Beda lagi dengan sirik, ya. Jadi kalau iri mah malah apa? Apalagi iri terus apa? Biasanya iri apa? Dengki. Itu. Ya, udah iri apa? Dengki. Kita tambah marah. Dijahatin tuh orang. Jadi kalau iri cuman tadi tuh, kita nggak seneng ngelihat orang apa? Seneng. Gitu. Orang dapat nikmat, kita nggak seneng. Gampangnya ada tetangga kita beli apa? Motor baru, kita apa? Iri. Ya dia beli, gua kagak nih. Udah gitu tambah dengki.
jalannya dikasih paku. Itu tambah dah tuh ya. Itu namanya iri sama apa? Dengki. Udah iri juga apa? Jahat juga. Iri dengki. Gitu. Tapi kalau kesirian, boleh kita kesirian, terutama dalam hal ibadah ya. Melihat tangga kita apa? Rajin banget ibadahnya. Boleh kita kepengenan begitu, kesirian ya. Kalau dalam hal ibadah boleh bersaing ya. Misalnya infak ya. Saudara kita disebutin nama pandina infaknya 1.000, gua 2.000 gitu. Apa terus begitu. Itu namanya pastabikul apa? Khairat. Tapi jangan ada dalam hati kita itu apa? Ria atau ingin dipuji, ingin sombong jadinya. Para hadirin sekalian, jadi ala kulli hal ya, apa yang ada kita dapat di dunia ini ya, kita syukurilah apa adanya ya. Terutama dalam hal-hal barangkali apa? Peribadatan, banyak juga yang nyeletuk ke saya itu apa? Kok katanya di masjid kita ada yang begini, ada yang begitu gitu ya. Itu ganjel terus di hati saya, makanya saya buka aja sekarang. Buat kita ya, DKM nih, Ustaz Bahrul juga perlu ketahui. Kita di sini dari awal ada masjid ini, katakanlah yang mau tarawih 8, ya yang mau tarawih 20 silahkan. Yang penting jangan saling apa? Usil, jangan saling mengganggu. Dan Ustaz Bahrul waktu itu ngusulin, bagaimana kalau yang 8 sama kita apa? Tapi saya bilang enggak, kita mah gitu aja. Kita di sini tetap 20 ya. Karena asalnya memang apa? 20. Kalau yang mau 8 silakan ya 8 keluar. Ya udah, tapi jangan ngusilin apa? Yang 20. Yang 20 jangan ngusilin juga yang apa? 8. Nah, sekarang kemudian juga apa? Tata cara takbiratul ihram ya. Ada yang begini, ada begitu cara apa? Apa namanya? Kalau begini apa namanya? Begini, ini apa namanya? Kalau bahasa saya sedakep ya. Kan kita ada yang begini, ada yang begini, ada yang apa? Ini. Ada yang nyantai begini gitu kan? Ada. Udahlah, yang begitu-gitu itu apa? Ya. Biarin aja lah ya. Nggak usah kita saling apa? Saling usil gitu ya. Ya mungkin dapatnya begitu itu. Cuman ada yang waktu tahiyat juga apa? Ada yang digerakkan, ada yang nggak digerakkan, udah biarin aja ya. Gitu. Yang penting tujuannya satu, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang begitu kita apa? Kita benerin, lama jadi rusak gitu ya. Jadi bukan makin bener, makin apa? Rusak gitu. Niatnya sama. Kecuali di sini apa? Ada yang niat datang sini sholat jamaah apa? Bukan apa? Niatnya mengabdi kepada Allah atau ibadah kepada Allah, boleh kita usir gitu ya. Jadi pada prinsipnya kita di sini itu apa? Ya apa namanya? Kalau bahasa apa moderat gitu ya. Kalau bahasa kerennya itu apa? Moderat, tidak bapak nanti kepada A, tidak. Tapi di sini punya prinsip gitu ya. Selama mau mengikuti prinsip sini, monggo. Nggak mau ya apa? Nggak apa-apa gitu. Jangan mengganggu apa yang sudah apa? Sudah ada gitu ya. Terlepas masalah itu benar atau salah, nanti Allah yang Maha mengetahui ya. Kata Nabi juga di akhir zaman nanti ya, ada 72 golongan. Golongan itu kan nggak disebutin, golongan yang mana-mana. Tapi tetap satu, yaitu yang diterima nanti ahli sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu orang yang mengikuti ajaran Nabi berdasarkan kepada apa? Petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi nggak usah apa? Nggak usah terlalu anulah ya. Kita ini begitu. Jadi kita ini punya apa namanya? Rambu-rambu ya. Dan mereka masing-masing punya apa? Punya itu nggak usah saling apa? Kalau kata biskota sama biskota dilarang saling apa? Mendahului gitulah, nggak usah usil. Kita punya prinsip ya, itu prinsip. Tapi insya Allah prinsip kita ini apa? Sudah tidak menyimpang dari apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Adapun masalah-masalah yang kecil puru'iyah itu apa? Biarin aja lah. Itu prinsip saya apa? Pribadi dan yang pernah saya dapat dari dulu begitu. Ya, nggak pernah kita apa? Karena kita sekarang ini apa? Alamnya sudah begini gitu loh. Ya, beda barangkali apa? Kalau dulu masih katakan di daerah yang orangnya apa? Sukunya masih satu gitu kan ya. Terus figurnya masih apa? Satu, masjidnya satu kampung masih apa? Satu gitu kan.
Itu bisa kita terapkan apa? Gitu. Kalau sekarang di kita ini mah ya udah nggak bisa lah. Ya. Nggak bisa misalnya. Contohnya waktu kemarin waktu pandemi, ada yang ngadain Jumat, ada yang kagak kan gitu jadi apa? Jadi repot kan? Iya. Katanya yang ngadain apa? Jumat itu termasuk pemberani, yang nggak ngadain Jumat termasuk penakut itu. Lah, ini kan udah apa? Udah menurut saya udah nggak rapi udah ya itu. Kalau yang di satu kampung ya, dulu karena saya ngalamin itu apa? Di kampung saya itu satu kampung satu apa? Masjid, satu figur. Kalau kata dia ya udah, gitu kan. Kalau begitu enak, kompak. Kalau di sini kan kita ngadain, dia enggak. Dia ngadain kita enggak. Itu kan jadi apa? Jadi ibu tadi pada berantem pengurus masjid lah. Kan lucu gitu. Pokoknya janganlah kita mainnya apa? Hal-hal yang begitu udah. Jadi kita Nurul Jana ini punya apa? Punya prinsip ya, punya aturan yang memang apa? Sesuai dengan ini ya, monggo ngikutin. Enggak ya apa-apa, jangan saling apa? Usil, jangan saling apa? Sebut begini, biarin aja ya. Yang penting satu tadi prinsipnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, sebelum saya tutup ya, jadi 2 hadis saja kita baca ini. Sebelum saya tutup barangkali ada yang bertanya, saya persilakan. Iya. Jangan jatuh ke haram gitu. Iya. Iya, pertanyaan yang sangat bagus tadi apa? Kita ngebuat contoh itu ya. Jadi salah satu profesi itu apa? Kan kalau dalam hukum fikih jual beli barang najis itu hukumnya apa? Haram. Itu. Kotoran ayam itu termasuk apa? Najis ya. Itu apa? Kalau kita jual haram. Makanya dulu pernah kita sampaikan juga ya. Jadi itu ijab kabulnya bukan jual beli, tapi apa? Upah tenaga ya buat apa? Yang masukin ke karung itu. Jadi ijab kabul gitu. Ini berapa upahnya sekarung? Misalnya 3.000. Ya udah, upahnya 3.000. Kalau ada 10 karung berarti apa? 30.000. Jadi ijab kabulnya apa? Nah, disitulah pentingnya dalam hal jual beli itu apa? Ijab dan apa? Kabul ya. Apa kalau misalnya kita udah sistem kontrak ya. Misalnya sistem kontrak udah kontraknya upah per karung 3.000 gitu. Jadi itu insya Allah kalau begitu kita terhindar dari apa? Subhat, apalagi apa? Haram. Jadi bukan kita jual tai ayam tapi ongkos apa? Upah untuk apa? Upah itu kuli lah bahasa itunya, kulinya apa gitu. Jadi ada ijab kabulnya aja. Lah iya itu tadi. Nah tadi saya lupa jelasin. Jadi ada niat dalam kita ini apa? Masukin bank konvensional itu apa? Bukan mau ngarah apa? Mengharapkan keuntungan apa bunganya, tapi untuk demi amannya gitu kan? Itu. Tapi kalau dalam bank konvensional kan memang apa? Sistemnya udah begitu. Kalau sekarang ya sistemnya hampir sama, tapi ada apa? Ada akadnya ya. Kalau di bank syariah itu ada akadnya, makanya di akadnya itu ijab dan kabulnya itu perlu. Gitu. Jadi di bank syariah itu kan apa? Dan bank syariah itu apa? Udah ada jaminan dari AMI itu apa? Dibolehkan. Jadi kalau udah ada lembaga yang menjamin, kayak apa itu lembaga penjamin simpanan gitu ya kita apa? Emang nggak usah khawatir gitu, karena dia termasuk apa? Sudah pakai label syariah. Sama juga ada makanan apalah sekarang banyak jenisnya ya. Kayak nugget terus makan makanan ringan itu kan di situ udah ada label halal MUI. Ya udah kita serahkan kepada apa? Dia yang menyatakan halal gitu hukumnya. Jadi ijab kabulnya yang penting ya, niatnya gitu. Ada lagi? Kebetulan waktu Isya juga udah sampai ya.
Kita tutup dengan baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ini terhindar dari hal-hal yang subhat ya, baik subhat secara akidah maupun subhat secara muamalah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam hal beribadah, baik yang bersifat mahdoh maupun yang ghairu mahdoh, dan mudah-mudahan kita ini semua tutup akhir hayat kita menjadi husnul khotimah. Ala haji ini awali kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habib bilana wali walidayya amin. Wa fa'na karim rahmatika arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kasyifal gham ya mali abdi yaghfir wa yarham wa ya dafiyal bala ya Allah wa ya dafiyal bala ya Rahman wa ya dafiyal bala ya Rahim. Rabbi dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam. Khairu dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.